Hai Sobat Sejiwa, pernah nggak sih kamu mendengar kata cyberbullying atau pernah mendengar kasus-kasus cyberbullying yang kayak gini nih? Nah, lalu cyberbullying itu apa sih? Cyberbullying adalah tindakan menyakiti, mengintimidasi, menyebar kebohongan, dan menghina seseorang melalui internet, jejaring sosial, mobile phone, atau teknologi digital lainnya. Nah, hal ini sering kali terjadi di sekitar kita. Faktanya, 1 dari 3 anak di 30 negara menjadi korban cyberbullying. Nah, kata Abji nih, 49% anak Indonesia menjadi korban cyberbullying. Wah, bayangkan, hampir setengahnya dari anak-anak Indonesia menjadi korban cyberbullying. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, 31,6% korban hanya memilih diam. Jadi, mulai dari sekarang, yuk positif bermedia sosial karena cyberbullying meninggalkan jejak digital. Kalau misalnya ada komentar kayak gini di sosmed orang lain, itu termasuk cyberbullying bukan ya? Kita cari tahu yuk. Nah, komentar yang barusan itu walaupun tujuan komentar tersebut hanya untuk bercanda, tapi jika sudah melukai perasaan orang lain berarti itu sudah termasuk cyberbullying loh. Karena cyberbullying itu dilihat dari sudut pandang korban, bukan dari sudut pandang pelaku. Cyberbullying itu bentuknya bermacam-macam. Misalnya, ketika ada seseorang yang mengupload foto temannya yang memalukan dan menjadikan foto tersebut bahan tertawaan, itu termasuk cyberbullying. Atau ketika ada seseorang yang menyebarkan berita bohong untuk menjelek-jelekan pihak lain, itu juga termasuk cyberbullying loh. Terlebih lagi saat ini banyak pelaku cyberbullying yang berlindung di balik akun anonim untuk melakukan ujaran kebencian. Nah, teman-teman, yuk kita bijak dalam memberikan komentar di media sosial. Jangan sampai apa yang kita ketik dari balik layar bisa melukai perasaan orang lain di luar sana. Cyberbullying. Kita mungkin sering mendengar mengenai apa itu cyberbullying. Di antara kita mungkin ada yang pernah melihat tindakan cyberbullying, menjadi korban cyberbullying, atau bahkan menjadi pelaku cyberbullying. Tapi teman-teman tahu nggak sih apa saja dampak yang terkena terhadap korban cyberbullying? Nah, ini dia dampak-dampak yang terjadi pada korban cyberbullying. Yang pertama, depresi. Yang kedua, rasa tertekan. Yang ketiga, rasa malu. Keempat, kehilangan motivasi. Kelima, kehilangan rasa percaya diri. Keenam, rasa tidak berdaya. Yang ketujuh, menyakiti diri sendiri. Dan kedelapan, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Dampak yang terkena terhadap setiap orang mungkin bisa berbeda-beda. Namun, yang harus kita sadari bahwa cyberbullying adalah tindakan yang tidak baik dan dapat menyakiti orang lain. Yuk, mulai jadi orang yang lebih baik, stop cyberbullying, dan lebih bijak lagi dalam berinternet. Mengapa seseorang melakukan cyberbullying? Selama ini, orang selalu membicarakan tentang korban cyberbullying. Dia menderita dan butuh bantuan. Bagaimana dengan pelakunya? Kita jarang membicarakan kenapa pelaku punya dorongan menyakiti orang lain. Sebenarnya pelaku cyberbullying juga orang yang menderita dan butuh bantuan. Bisa jadi dia adalah korban bullying di masa lalu oleh orang yang dekat dengannya. Itu yang membuat dia mengalami trauma. Dia simpan rasa marah dan sakit hati karena dilecehkan. Dia jadi gampang tersinggung dan insecure. Dan kalau ada orang yang salah kata atau meremehkannya, dia akan reaktif dan emosional. Dan cara yang paling mudah untuk meluapkan kemarahannya tadi adalah lewat kata-kata kasar di media sosial. Nah, jadi pelaku cyberbullying sebenarnya juga butuh terapi dan counseling. Nah, gimana nih? Sekarang kita tahu kan bahwa baik korban maupun pelaku sama-sama butuh bantuan. Ayo kita bantu korban dan pelaku supaya lingkungan kita jadi harmonis.